Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dua hal tentang nikmat, yaitu bersyukur dan ingkar. Janji pertama, bagi kita yang bersyukur atas nikmatnya, Allah akan menambahkan nikmat dan melipat gandakannya untuk hambanya. Janji kedua, Allah akan memberikan musibah sekaligus mengurangi nikmat yang telah diterima bagi hambanya yang tidak mau bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita semua mensyukuri nikmatnya dengan mengucapkan hamdalah dan menuntut ilmu dengan niat yang lurus. Selain itu, marilah kita gunakan waktu yang kita miliki untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kelahirannya sedang kita peringati pada hari ini. Dalam memperingati Maulid Nabi, mari kita meneladani sikap dan sifat beliau yang mulia. Ada banyak kisah yang kita dengar tentang Rasulullah SAW. Namun kali ini kita akan membuat satu cerita yang sederhana tapi sangat mendalam. Suatu hari Rasulullah SAW sedang mengadakan pertemuan majelis di Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi masih beralasan pasir tanpa ubin dan sajadah. Para manusia terbaik itu berkumpul di dalam masjid tersebut untuk meraih ilmu dari teladan terbaik. Di saat yang sama, seseorang lelaki Badui yang berasal dari desa masuk ke dalam masjid, bukan untuk mengikuti majelis ilmu, apalagi ibadah. Orang tersebut berjalan ke pojok ruangan masjid, menengok ke kanan ke kiri, lalu jongkok untuk buang air. Ya, dia buang air di dalam masjid. Ketika Anda mengetahui hal itu, wajar saja Anda marah. Begitu pula yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang-orang itu dan siap meledakkan amarahnya. Mengetahui suasana diselimuti amarah, Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan menenangkan mereka semua yang sudah siap melakukan ketegasan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak mengganggu hajat orang tersebut dan menyelesaikan hajatnya. Nabi Muhammad SAW memanggil orang itu dengan nada yang ramah. Orang Badui yang mengetahui bahwa di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hawa amarah berjalan menuju Rasulullah SAW. Ia menilai hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang tidak menampakkan wajah marah. Beliau kemudian menasihati orang Badui tersebut agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Beliau menjelaskan bahwa masjid dibangun untuk sholat dan membaca Al-Quran, bukan untuk buang hajat. Orang itu paham lalu pergi meninggalkan masjid. Tak lama berselang, tiba waktu sholat dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Tanpa disangka, lelaki Badui tadi ikut bergabung sholat berjamaah. Ia masuk ke tengah-tengah barisan jamaah. Saat masuk ke gerakan ihtidal, lelaki Badui ini kembali membuat geger. Ia menambahkan doa ihtidal sesuai dengan versinya sendiri dan diteriakkan keras-keras, padahal seharusnya doa tersebut dibaca di dalam hati. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Sayangilah aku dan Muhammad dan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitu doa yang ia ucapkan. Lihatlah doa orang ini. Secara rukun sholat memang salah, tapi jika kita lihat dari sudut pandang lain, orang ini telah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya. Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling penting bagi hidupnya. Di samping dirinya sendiri, bagaimana bisa? Pertemuan beberapa menit tadi telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sederhana, menahan amarah, berkata yang lembut, dan memberikan nasihat dari yang tulus dan terdalam. Mari kita berkaca pada hidup kita. Apakah tutur kata, sikap, dan sifat bisa meninggalkan kesan yang positif dan mendalam untuk lingkungan sekitar kita? Jangan-jangan selama ini kita memberikan kesan negatif di hati banyak orang. Jangan-jangan selama ini kita sibuk memoles diri agar terlihat sebaik dan semulia mungkin.
Jangan-jangan selama ini tutur kita melangit dan terlihat cerdas, namun tidak berhasil membuat orang lain nyaman dengan keberadaan kita. Jangan-jangan selama ini kita memiliki waktu untuk kebersamaan yang banyak dengan orang di sekitar, namun kita lebih banyak meninggalkan jejak keburukan dalam hidup mereka. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur kita dalam menjalani hidup, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai titik perbaikan akhlak kita kepada Allah, makhluknya, dan lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.